الحمد لله الحمد لله رب العالمين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن وقال أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, sebagai hamba Allah yang telah terpanggil dalam nuansa Jumat yang berkah ini, sama-sama kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Karena hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kita hadir di tempat yang mulia ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena sebagai hamba Allah yang bertakwa itu kita memperoleh makhluk yang sebaik-baik dan semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang khatib sampaikan di muka, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh paling mulia di antara kalian semua adalah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat itu menimbulkan ada tiga makna. Yang pertama, ada kata akram, mulia. Lalu ada kata Allah. Lalu yang ketiga ada kata atqa, yaitu bertakwa. Yang pada intinya orang itu dikatakan mulia itu tergantung bagaimana hubungannya dan kedekatannya menjalin ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya jamaah yang dimuliakan Allah, apakah orang yang mulia itu, yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu, dia juga mulia di dunia? Ini yang menjadi pertanyaan. Namun dalam kacamata sosial, seringkali kita menganggap seseorang itu mulia karena strata sosialnya itu yang dimilikinya itu, atau latar belakang yang dia miliki itu. Orang itu dikatakan mulia kalau itu dia adalah orang yang kaya. Dikatakan mulia karena mungkin sarjananya, sekolahnya tinggi. Dikatakan mulia karena memiliki pangkat dan jabatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Jumat ini, sebagaimana diamanahkan bahwa judul khutbah pada siang hari ini adalah mengambil keteladanan dari kisah Uwais Al-Qarni, yang merujuk kepada kita semuanya bahwa kemuliaan seseorang itu tidak terlihat dari kekayaannya, tidak dilihat dari pangkat dan jabatannya, tetapi melalui kisah ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan seseorang itu tidak selamanya diukur dari segi materi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam pepatah Arab, kam min masyhurin laisa lahu fis sama, banyak sekali orang-orang yang terkenal di bumi tetapi tidak sedikit pun namanya disebutkan di langit. Tapi wakana, ada seseorang itu masyhurun fis sama, ada orang-orang itu terkenal di langit, wala fil ard, dan tidak sedikit pun orang itu mengenali di bumi. Bahkan di bumi kehidupannya seringkali kita cemooh, kadang-kadang diejek sama orang, kadang-kadang disingkirkan di dalam kehidupan lingkungan, kehidupan seseorang tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu potret yang tidak bisa kita lupa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayuqdamu alaikum rajulun, akan datang di antara kalian seorang laki-laki, wa kana lahu
wa qila lahu Uwais. Dia disebut, laki-laki tersebut adalah Uwais. Kana lahu biyadun fada'allahu lahu. Ciri-ciri laki-laki tersebut itu adalah dia memiliki belang yang putih di lengannya. Lalu ketika kamu bertemu dengannya, maka memintalah doa padanya. Walaupun Nabi tidak bertemu dengan laki-laki itu, tapi Nabi memotivasi kepada orang-orang yang di situ ada Umar, ada Ali radhiyallahu anhum. Dikatakan bahwa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini bukanlah orang kaya, bukanlah orang yang memiliki kedudukan, tetapi apabila kamu menemukan laki-laki tersebut, maka jangan sampai kamu mencemoohnya, justru mintalah doa padanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekaligus menggambarkan bahwa kehidupan sosial, tingginya derajat sosial tidak mengantarkan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu potret yang digambarkan oleh Nabi. Laki-laki ini adalah seorang penggembala dari Yaman. Dia memiliki seorang ibu yang sudah sakit, tua dan renta, tetapi dalam cita-citanya ibu tersebut pengen naik haji. Tapi karena kondisi keuangan yang melilit, maka digendonglah ibu tersebut dari Yaman, 400 km jaraknya dari kota Mekah. Digendongnya ibu itu untuk pergi haji. Dibolak-balik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dari ketakwaannya itu, dari kesungguhannya itu, merawat dan mendidik orang tuanya tersebut sampai menghajikan ibunya tersebut, maka dia menjadi orang-orang yang terkenal di langit. Walaupun namanya tidak sedikit pun orang mau mendekatinya atau mengenalinya di bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit potret ini mengajarkan kepada kita beberapa keteladanan. Yang pertama, bahwa orang dianggap mulia itu bukan harus selamanya kaya, tetapi dilihat dari ketakwaannya, bagaimana dia menjalin hubungan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dia rindu kepada Rasulnya. Di bulan Maulid ini banyak sekali orang-orang yang rindu dengan Rasulullah. Maka mungkin barangkali hadirnya kita pada siang hari ini di bulan mulia ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan membuat kita, Allah memuliakan kita. Walaupun kita mungkin hidup sederhana, walaupun kita hidup mungkin serba pas-pasan, karena kita ketakwaan kita memuja dan memuji Allah, dan seraya bersolawat kepada Rasulnya, menjadi orang-orang yang mulia. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari kisah ini bahwa jangan sekali-sekali kita mencemooh, mengejek, menganggap sepele orang-orang yang mungkin derajatnya lebih rendah daripada kita secara materi. Barangkali orang-orang yang serendah itu, barangkali dialah doanya mustajab karena hatinya bersih. Barangkali orang-orang yang kita ejek tersebut itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Maka Allah gambarkan dalam Quran Al-Hujurat itu ayat 12-nya itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang menyatakan diri beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah kamu mengejek atau mengolok-olok suatu kaum, asa ayyakunu khairum minkum, boleh jadi orang-orang yang kamu olok-olok tersebut, orang-orang yang kamu ejek tersebut lebih mulia daripada kamu. Wala nisaun min nisain, dan janganlah kamu perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, boleh jadi perempuan tersebut yang kamu olok-olok itu lebih baik dan lebih mulia daripada yang mengolok-oloknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang mungkin profesinya biasa-biasa saja, tetapi karena akhlaknya, karena rajinnya dia beribadah, karena sopan santunnya, itulah barangkali Uwais yang hadir pada era milenial saat ini jamaah. Nabi mengatakan, kalau ketemu orang-orang tersebut, maka mintalah doa kepada dia. Sekalipun seperti Umar, Khalifah, Ali, orang-orang yang cerdas, ketika bertemu dengan Uwais, maka tidak sangka orang-orang yang seperti itu dimintakan doanya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Uwais pun ketika bertemu dengan Umar pun merasa yang diciri-cirikan mungkin bukan saya wahai Umar, tapi mungkin Uwais yang lain. Tetapi Umar yakin orang-orang dengan akhlaknya, orang-orang yang dengan
rasa ketakwaannya itu. Inilah Uwais yang saya diciri-cirikan Nabi Muhammad SAW, dan aku dimintakan doa kepadanya. Kalau ada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hari ini, orang yang akhlaknya mulia, orang yang rajin beribadah, yang sopan santunnya itu didulukan adabnya daripada ilmunya, barangkali dialah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mungkin yang berpangkat dan berjabatan ini, atau seorang ustadzkah, seorang dermawankah, seorang ilmuwankah, seorang tokoh masyarakatKah, belum tentu dimuliakan oleh Allah, karena yang dilihat itu adalah ketakwaannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri, mawas diri sejauh mana kita menjalin ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.